Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiuda Pramudia dari Ilmu Komunikasi PSDK Pangandaran Universitas Pajajaran. Perkenalkan, saya Zahra Salsabila Putri Zain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Damari Salsabila dari Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter. Pengertian kemiskinan menurut para ahli, salah satunya menurut Ritonga. Beliau memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga tidak dapat mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Sedangkan menurut Bapenas, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki atau perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang besar meskipun dalam beberapa tahun terakhir, angka resmi menunjukkan tren menurun sedikit demi sedikit. Dikarenakan daerah pedesaan yang padat di Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera, kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Menurut BPS, persentase penduduk miskin pada Maret tahun 2020 adalah sebesar 9,78%, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019, dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret tahun 2019. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 adalah sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019, dan meningkat 1,28 juta terhadap Maret 2019. Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678 per rumah tangga miskin per bulannya. Kemiskinan perkotaan lazim tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di Bandung, Medan, dan Surabaya. Kabupaten Bandung Barat telah memisahkan diri dari Kabupaten Bandung selama 12 tahun atau tepatnya sejak 2007. Selama 12 tahun ini, Bandung Barat telah menjadi daerah otonomi mandiri dengan jumlah penduduk sebanyak 1.727.337 jiwa. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Bandung Barat, Asep Wahyu mengaku warga miskin yang ada di Bandung Barat masih tinggi, sekitar 11,15% dari jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS, Asep mengatakan di Kabupaten Bandung Barat ada sebanyak 198.644 orang miskin dan mereka tersebar di 16 kecamatan se-Bandung Barat. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia memang begitu beragam. Di antaranya, faktor penyebab kemiskinan yang pertama adalah tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak dapat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat mampu memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Yang pertama, memperluas lapangan kerja. Dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu, agar dapat melangsungkan sekolahnya.
Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan data dari UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, urutan ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena melalui pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Dengan mendapatkan pendidikan yang memadai, seorang individu dapat mengasah bakat dan keterampilan mereka. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu dilakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau. Yang kedua, belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah hal yang sangat efektif. Cara belajar ini juga dapat membuat tidak merasa bosan, misalnya pelajaran IPA seperti botani atau avertebrata. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu, kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih baik. Yang ketiga, belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif, karena dalam belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks, menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Jadi kesimpulannya, pendidikan merupakan solusi yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Karena semakin tingginya pendidikan dapat memperbaiki kualitas diri seseorang menjadi lebih baik dan memiliki skill yang lebih profesional. Tingginya pendidikan juga akan menyebabkan seseorang mampu mengakses lapangan pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang tinggi, sehingga kemampuan untuk meningkatkan standar hidup tidak terhambat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.